Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama saya Pak Rian dalam podcast Jejak Cahaya. Dalam podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dari Jejak Cahaya, seorang filsuf dan juga sufi yang terlahir pada abad ke-12 di Persia. Ada yang tahu? Ya, betul sekali, yaitu Suhrawardi. Tapi sebelum itu, di sini sudah ada 3 narasumber yang sangat luar biasa yang menemani saya pada podcast kali ini. Di sebelah sana ada Teh Wadidah Robiati dan juga ada Teh Sofi Dwi Sanubari, serta di sini ada Teh Yasmi. Kita akan sedikit bercerita dan juga bertukar pikiran mengenai filsafat Suhrawardi ini. Setelah dijelaskan sedikit biografi dari Suhrawardi, tapi saya pengen tahu nih dari Teh Yasmin sendiri pandangan mengenai Suhrawardi ini seperti apa? Ya, baik. Terima kasih ya, kalian. Jadi, Suhrawardi ini merupakan salah satu tokoh filsuf yang sangat penting bagi sejarah perkembangan filsafat Indonesia. Gitu. Nah, jadi sebelumnya Suhrawardi ini lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi. Ya. Nah, jadi beliau ini dikenal dengan julukan Al-Maktul. Al-Maktul ini artinya adalah yang terbunuh ya. Jadi ini tuh berkaitan dengan cara kematiannya, yaitu dengan cara dieksekusi. Ya. Selain itu, kata al-maktul juga ini berkaitan dengan pembeda ya. Jadi sebagai pembeda antara dua tokoh lainnya. Jadi nih sebenarnya tuh Suhrawardi ini ada 3 tokoh sebenarnya yang pertama itu Suhrawardi al-Maktul yang tadi, yang kedua adalah Abu Hafs itu, dan yang ketiga itu ada Abdul Qohir ya. Nah ini tuh pengarang kitab Al-Mu'min seperti itu ya. Nah, jadi tadi itu ada 3 ya, tapi yang sekarang kita bahas adalah Suhrawardi al-Maktul. Nah, saya menggarisbawahi dari al-Maktul ini atau yang terbunuh tadi dengan cara dieksekusi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Teh Ida, mengapa sih Suhrawardi ini dieksekusi atau diberi julukan al-Maktul atau dibunuh atau dihukum mati? Ya. Jadi Suhrawardi ini dihukum mati pada usia 36 tahun, cukup muda ya usia segitu. Nah itu tuh atas perintah dari Sultan Ayyubi, Salahuddin al-Ayyubi. Nah dihukum mati itu karena difitnah atau dituduh sudah menyebarkan ajaran bid'ah gitu, sesat ya bid'ah. Nah, tetapi dengan demikian murid-muridnya itu tetap menjalankan ajaran yang dari Suhrawardi itu, tetap menghormati walaupun beliau sudah dihukum mati. Oh, jadi tadi hukum matinya itu dari perintah dari Salahuddin al-Ayyubi ya, karena dikatakan membawa ajaran yang bid'ah ya, tetapi pengikut Suhrawardi ini tetap setia untuk menjalankan ajarannya ya, seperti itu. Nah juga tadi sempat digarisbawahi oleh Teh Yasmin bahwasannya pemikiran tentang Suhrawardi itu adalah pemikiran illumination atau hikmah al-ishraq ya. Nah apa sih yang disebut dengan illumination atau hikmah al-ishraq itu? Saya ingin bertanya kepada Teh Sofi. Ya baik, jadi hikmah al-ishraq itu merupakan atau bisa disebut iluminasi, merupakan pusat pemikiran ataupun gagasan dari Suhrawardi. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu nggak bisa didapat dengan spiritual dan juga bukan hanya, jadi ilmu itu tidak hanya didapat dengan logika dan juga rasionalitas, tapi harus juga didapatkan dengan spiritual dan juga iluminasi. Oke, baiklah sahabat podcast Jejak Cahaya, itulah tadi sedikit cerita mengenai perjalanan spiritual dari Suhrawardi. Bahwasanya dapat kita simpulkan Suhrawardi itu berpemikiran bahwa segala sesuatu itu perlu dengan perjalanan spiritualitas, tidak hanya dengan logika. Dan juga ternyata dengan pemikiran tersebut beliau dianggap sebagai pembawa ajaran yang sesat ataupun bid'ah, sehingga beliau dihukum mati atas perintah dari Sultan Salahuddin al-Ayyubi. Sekian podcast dari Jejak Cahaya pada kali ini. Tunggu kami di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Jejak Cahaya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.